adalah Gor Nambo, Gor yang tentunya baru ya kalau kita lihat di sini, dan yang pasti ke Gor Nambo ini. Dan ini adalah susunan starting five yang dimiliki oleh Kancil. Latihan akan segera dimulai dan ini adalah para pemain pengganti. Kita lihat ada Joko Prasetyo, Revani Putra, Fajrian, ada Andrian Kaspari, Dipo Arahman, ada Anzar, ada Maegel di sana, Subhan juga yang betul. Dan jangan lupa penjaga gawang pun juga penjaga gawang yang betul-betul sangat luar biasa ya, lawan Nizar dan juga Andi Tenri di sini. Dan pertandingan sudah dimulai. Kita menyaksikan pendekar dengan jersey berwarna gelap ya, atau hitam-hitam, sementara Kancil dengan jersey berwarna kuning-kuning. Dulu kemudian dia langsung berperan sebagai pivot seperti yang kita lihat sekarang, Bung Didan. Ya. Ya, langsung ngegas pertandingan di menit-menit awal. Jadi kita lihat. Ini bahaya kali ini. Berhasil diselamatkan dengan baik oleh Andi tadi. Yap, betul sekali tadi yang kurang tenang para pemain dari pendekar. Ya, mencoba untuk terus menekan tadi, tapi kita lihat bagaimana Alves tadi begitu ingin mencari ruang di sana, tapi sayang sekali bolanya keluar. Yap, mengelabui defense-nya. Nah, kali ini kita lihat tadi, berhasil ditahan dengan sangat baik. Ini dia peluang dan masuk. Kita lihat mudah sekali. Gol tadi dibuat oleh Alves. Ya, ini dia yang saya bilang kesalahan fatal yang harus dibayar dengan sangat maksimal oleh pendekar sendiri. Bagaimana passing dari seorang Efrinaldi tadi tidak sampai pada rekannya yang harus dipotong oleh flank dari Kancil sendiri dan menghasilkan gol untuk Kancil. Wah, sangat mudah ya. Sangat mudah karena gawang sudah cenderung kosong tadi. Dengan tenang Alves. Dan saya pikir tadi bagaimana Efrinaldi passing juga terlalu menunduk ya kalau ada orang memiliki emosi yang cukup tinggi. Kalau itu sudah karakter ya. Iya, karakter. Ini dia. Cantik sekali. Ini gol yang sangat luar biasa kita lihat. Bayu. Ya, lagi-lagi kita lihat seorang Daniel Alves muncul dari belakang yang tidak bisa terbaca oleh pemain-pemain belakang. Dan ini sepertinya harus ada tugas khusus dari seorang Tenri Juang untuk bisa mengcover hal tersebut. Sudah terlihat 3-4 kali. Hal-hal seperti ini harus benar-benar diwaspadai. Ya, apa yang kita lihat tadi tentunya juga Anda kaget semuanya. Back heel. Lagi-lagi dengan simple saja. Dan yang pasti dia bisa membaca di mana posisi dia berdiri. Mencari ruang syuting tampaknya seorang penjaga. Marvin Alexa defense dengan sangat baik. Tidak ada ruang sama sekali ya. Tidak diberikan ruang. Efrinaldi terpaksa harus melakukan tendangan tadi. Tidak. Baik sekali. Apakah yang kedua kalinya mampu? Dan pelanggaran tapi masuk. Padahal tadi sepertinya ada pelanggaran. Tapi Revani mendapatkan peluang yang terbuka dan berhasil mencetak gol. Ya, lagi-lagi muncul dari pertahanan defense dari pendekar sendiri, dan kejadian ini hanya berfokus kepada pelanggaran. Tadi melihat pelanggaran, tadi tidak melihat bagaimana Revani juga sudah muncul ke dalam, kita lihat. Nah, ini bisa dibilang advantage ya. Bahkan Kaspari sendiri langsung bangun tadi. Betul. Karena itu seperti sebuah pelanggaran, ditahan dengan tangan tadi ya. Iya. Masih tersisa 3 menit dan ini masih terlihat sangat panjang. Dan saya pikir seorang Coach Naim Hamid juga tadinya saya pikir mau langsung melakukan power play ya, karena memang sudah begitu banyak ketinggalan. Dan juga dengan waktu hanya 3 menit ya. Betul. Ya, memang di Gor Nambo ini pekan ke-19 ini tentunya bagi Anda yang berkesempatan untuk datang, silakan datang ke Gor. Karena ini pendekar dan juga Kancil sedang bermain di game pertama. Nanti ada Favage menghadapi Cosmo. Lalu dilanjutkan dengan Moncong Bulo Sadakata. Dan terakhir tentunya Black Steel menghadapi Kinantan ya. Harga tiketnya murah, 50.000 saja. Betul. Bisa menyaksikan di Gor Nambo Tangerang. Karena kita tahu di sini bahwa ini adalah saat-saat di beberapa weekend terakhir. Ya, set piece seperti ini Bung Didan yang memang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain pendekar, karena memang tadi serangan demi serangan juga sudah mulai terbaca dengan jelas oleh defense Kancil sendiri. Dengan menaruh RD di sisi flank kanan yang diharapkan bisa melakukan. Akhirnya kita lihat jebol juga. Ya, pertahanan dari Kancil di sini. Betul sekali seperti yang saya bilang. Lega sepertinya tadi. Hal-hal seperti ini yang harus dimanfaatkan jauh lebih baik. Terkena kaki Marvin sepertinya. Seperti flag ya. Marvin jelas sekali.
Ya, terlihat Marvin cukup kaget ya. Betul. Sisi flank kanan kiri dari Luar biasa kali ini. Gol yang sangat spektakuler tadi. Kita lihat bagaimana tendangan dari Agung Pandega menjebol gawang dari Nizar Bayu. Ya, celah sekecil ini pun benar-benar harus dimanfaatkan oleh sisi flank. Bagaimana mereka sangat buntu melakukan passing ke pivot, shooting demi shooting yang dilakukan Pandega ataupun Saiful juga sangat berbuah hal yang sangat positif untuk Pendekar sendiri dan ini sangat luar biasa. Iya. Karena di awal juga tadi kita menyaksikan bagaimana para pemain dari Pendekar ini melakukan pressing yang kuat ya. Ya, iya. Hanya mereka kebobolan, terus kebobolan, jadi mereka down tadi sempat. Tapi secara ini dia peluang lagi bagi Alves. Ya. Apa yang terjadi di hari ini? Bola sangat-sangat bersahabat dengan dia. Ya, saya pikir juga tadi Juang juga telat untuk melakukan pressing ke depan tadi sehingga double defense yang dilakukan oleh seorang Saiful dan juga pemain belakang yang lain juga. Saya lihat Yogi tampaknya tidak melihat pergerakan dari seorang Alves. Iya. Sayang sekali ketika mereka dua orang mengcover sedangkan Alves Jadi beban bagi mereka dan kita harapkan mereka akan kembali bangkit ya Betul. Bayu. Dan sekarang pertandingan sudah dimulai di babak kedua dan tentunya juga harus ada perubahan bagi coach Naim Hamidkah atau mungkin Anda melihatnya cukup dengan permainan seperti tadi? Ya, saya pikir juga tidak cukup ya untuk bisa bermain seperti tadi ya. Juga kita lihat juga Pendekar juga belum bisa ketemu formula untuk bisa menghentikan seorang Daniel Alves, Bung Didan. Ya. Setelah gol kedua tadi hanya fokus offense pemain Pendekar dan ketika defense pun tidak dengan defender yang cocok untuk bisa menghentikan seorang Daniel Alves. Betul. Tidak untuk melepaskan, menipiskan ketertinggalan maksud saya. Ini dia lagi-lagi hampir sama golnya yang terjadi dan kali ini tentunya bagaimana kita menyaksikan dengan mudahnya Romi mencetak gol Bayu. Ya, hampir dengan skema yang sering terjadi di babak pertama tadi. Satu pemain lepas dari jangkauan dan juga memang lagi-lagi komunikasi dan terlihat tampak pemain-pemain Pendekar juga sudah terlihat lelah dan masih terlihat buntu kembali ya. Seperti refresh di babak pertama di awal menit-menit pertama ya, Bung. Oh, tenang sekali. Seorang Daniel Alves walaupun memiliki badan yang tidak cukup gempal ya, tapi Peluang kali ini dan akhirnya kita lihat bagaimana bisa menjebol dengan mudah apa yang dilakukan oleh Suban Faidasa. Ya, defense yang kurang stabil dan tidak maksimal sehingga keseimbangan dari pemain belakang juga ini dia saya maksud. Dan kecerdikan dari seorang Suban juga untuk membaca shooting dari Suban juga cukup berat ya tadi ya Nizar ya. Bentuk ini dia bahaya. Apakah ini menjadi sebuah peluang? Jangan sampai tercuri. Ini dia. Ya, gol keempatkah terjadi? Dan terjadi seperti yang kita katakan tadi. Bahwa jika Alves berhasil mencetak gol keempat, ini sudah sangat istimewa ya. Ya, ini adalah resiko terfatal yang harus diterima dari permainan power play ya. Kita lihat tidak terlihat seperti apa ya tadi. Iya. Dan eksekusinya ini nih, sangat tenang sekali dia. Tenang, sangat berpengalaman dan juga benar-benar tidak gerasak gerusuk ya ibaratnya ya. Bahkan kalau kita bisa bandingkan untuk sisi Terlalu jauh kita lihat tampaknya ya. apa yang lain yang dilihat? Kameranya tidak. Nah ini dia. Nah, Suban sudah menunjukkan respon gestur kalau itu adalah handsball ya. Kita akan lihat wasit tentunya memiliki keputusan tersendiri. Tidak juga. 3 kali pengecekan, 3 kali tidak perlu dilakukan keputusan dari pelanggaran yang dilakukan. Masih 3-6, tinggal Pendekar. Cari peluang kali ini. Ini dia yang menjadi keunggulan dari Pendekar ketika tendangan-tendangan mereka justru bisa menembus gawang dari Nizar. Ya, strategi yang berbuah positif oleh seorang coach Naim Hamid bagaimana dia memberikan 2 pivot kepada Pendekar, ada Suban dan juga ada Bagas. Dan ini yang dimaksud adalah untuk memecah konsentrasi dari defense Kacil sendiri ya ketika memasukkan 2 pivot. Mereka akan ini dia yang saya maksud. Game on! Game on! Sekarang kita lihat di sini pemirsa. Luar biasa memang Pendekar. Betul-betul Pendekar tidak pernah berhenti berjuang.
Ini dia. Ya, itu kita lihat bagaimana Bagas juga melakukan check-in dan check-out dan juga ditaruh ke kaki terbaik dari seorang Bagas. Dan peran Subhan melihat posisi dari seorang Bagas tadi yang tidak terdeteksi sangat luar biasa. Ini dia. Bagaimana nyaman sekali Pendekar untuk melakukan power play. Nah, kali ini Pendekar. Ini peluang! Wow! Luar biasa, kita lihat bagaimana mereka kembali memanaskan permainan dan sang kapten. Sip. Mental dari Subhan dan juga teman-teman sangat luar biasa ya, kita lihat. What a match! Ini dia. Ini jadi pertanyaan siapa best player pada pertandingan hari ini. Iya. Apakah tetap Daniel Alves? Oh, luar biasa kita lihat. Iya, di saat yang tepat sang kapten Subhan Faidasa berhasil menyamakan kedudukan. Regrouping langsung dilakukan Ya, oleh Kancil. gantian sudah mulai frustasi tampaknya gantian Iya, Bung Didan. kita lihat tertinggal 3 gol 2 kali ya. Iya. Di awal berhasil menipiskan menjadi hanya tertinggal 1 gol, kembali tertinggal 2 gol, tertinggal lagi 3 gol, Betul. sekarang imbang. Saya dari duduk sampai berdiri. Nah, kayak Bagas tadi, ini adalah peluang terakhir. Apakah lemparan jauh ini akan berarti? Dan tidak, akhirnya pertandingan yang fair, imbang, itulah hasil yang sangat maksimal ya. Luar biasa, kita lihat Nizar tentunya kecewa dengan apa yang terjadi, sangat wajar. Dan Michael lega sekali, begitu pula dengan Pendekar, berhasil membawa 1 angka. Dan ini dia, sang aktor tentunya, siapa lagi kalau bukan Subhan Faidasa. Seperti sebuah kemenangan bagi kubu Pendekar, dan pemirsa tentunya kita akan segera kembali untuk Anda. Dan pertandingan yang sangat fair. 6-6 hasil akhir.